Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita di sini berkumpul untuk berdiskusi, yaitu mendiskusikan modul 1.1 sampai modul 1.4. Nah, yang pertama di sini yang akan saya sampaikan yaitu makna keyakinan kelas. Makna keyakinan kelas ada terbagi 3. Yang pertama itu budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini, yang pertama ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan yang ada dalam konteks pendidikan saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, kita lihat di sini ada tujuan dari disiplin positif. Ya, yang pertama itu menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan merendahkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai satu tujuan yang mulia. Nah, ini dia yang maksud dengan tujuan dari disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa sebagian institusi atau organisasi yang saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, berarti umum. Nah, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan tersebut boleh meliputi dimensi yang termuat dalam, yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nomor 2, nilai dalam IPO Primary Youth Program atau PYP, di mana sini sikap murid yang diminta adalah bersikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga yaitu 9 pilar. Saya ulang, yang ketiga yaitu 9 pilar karakter, yaitu Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Nah, di sini di 9 pilar karakter ini, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong
percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bapak Manik. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita masuk ke yang kedua, topik yang kedua yaitu perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin ini bukan hal yang baru lagi bagi kita, peraturan kelas, terutama kata peraturan kelas. Karena memang setiap kelas kita punya peraturan masing-masing. Entah itu sesuatu yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas yang kita sedang ampu. Begitu. Namun pada sesi hari ini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas agar sungguh-sungguh kita paham dari pembelajaran guru penggerak ini bagaimana sebenarnya keyakinan kelas agar kita melakukannya di kelas kita masing-masing sehingga berdampak positif bagi siswa-siswa kita dan kita juga pada umumnya. Baik, yang pertama mari kita lihat keyakinan kelas. Makna keyakinan kelas, apa sebenarnya keyakinan kelas itu? Bisa kita lihat sama-sama ya di sini ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang disetujui serta disepakati oleh seluruh pihak dalam kelompok tertentu. Sementara peraturan kelas itu dibuat secara lebih mendetail dan konkret. Jadi dengan kata lain, keyakinan kelas ini kita sepakati langsung dengan anak-anak didik kita. Apa sih nilai-nilai yang mau kita lakukan atau kita kerjakan bersama-sama. Dan ini akan berdampak lebih positif lagi, akan lebih mudah lagi mereka cerna, sehingga mereka juga akan mudah melakukannya karena ini berasal dari mereka sendiri. Oke, mari kita lihat ciri-ciri keyakinan kelas itu seperti apa. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak sifatnya, itu kata kuncinya ya. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Di sini keyakinan kelas ini berbentuk, tadi kita perhatikan kalimat-kalimat yang positif. Jadi maksudnya Bapak Ibu jangan ada kalimat-kalimat larangan, jangan ini, jangan itu bukan keyakinan bersama. Nanti fokusnya anak-anak jadi berbeda, begitu ya. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Nah, tidak dibuat dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan terlalu banyak keyakinan kelasnya sehingga anak-anak nanti gak ingat apa aja sih keyakinan kelas yang sudah disepakati. Gak usah sampai 10 poin panjang lebar dijelaskan gini-gini, akhirnya gak bisa dilakukan. Kenapa? Karena gak diingat. Buat aja 2, 3, simpel aja, jadi mereka bisa mengingatnya setiap hari, setiap saat. Yang berikut, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, fokusnya sekali lagi Bapak Ibu di kelas itu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan di dalam kelas ini untuk membuat kelas ini misalnya jadi kelas yang kondusif untuk belajar, nyaman untuk belajar, begitu untuk yang poin yang keempat. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas. Nah, biasanya Bapak Ibu selalu kita ini kalau ada peraturan, itu biasa peraturan berasalnya dari diri kita sendiri aja, tidak kita libatkan anak-anak kita. Pokoknya kita tulis gitu detail-detailnya apa peraturan kelas. Kalau ini enggak, seperti tidak dari kata kuncinya merupakan sesuatu yang diterapkan di lingkungan kelas tersebut, ya, melibatkan warga kelas. Orang itu sendiri yang berperan serta menyebutkan apa keyakinan yang mau disepakati. Yang berikut adalah keyakinan kelas itu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, kata kuncinya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bisa saja, misalnya kan kita bilang tadi bahwasanya tidak usah banyak-banyak. Untuk 3 bulan pertama, 3 saja dulu. Lalu kita tinjau sudah berjalan dengan baik kan? Kalau sudah, nanti boleh kita tambahin keyakinan kelas yang baru. Atau yang kurang efektif tidak berjalan. Kenapa? Kita evaluasi kembali. Apa yang perlu diperbaiki?
Begitu tentang keyakinan kelas. Baik, sekarang kan kita sudah masuk ke ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Bagaimana menyusun keyakinan kelas itu? Caranya yang pertama, melakukan brainstorming tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, kita pancing dulu anak-anak itu. Kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas. Biar dulu mereka mengutarakan pendapatnya. Tampung aja sebanyak-banyak dulu. Untuk pertama, yang itu kita tampung aja, kita dengarkan. Pasti mereka akan mengatakan itu. Ini Pak nggak boleh, ini Pak nggak boleh, gitu ya. Akan banyak. Tapi nanti kita akan saring kemudian. Lalu lihat, mencatat semua masukannya. Setelah itu kita catat apa yang mereka bilang itu. Karena kan sekarang masih banyak. Nanti setelah kita catat, nanti bisa nampak mana yang lebih penting di luar, mana yang harus dilakukan yang lebih utama. Yang poin berikut, mengajak semua siswa untuk menemukan nilai kebajikan yang menjadi inti. Nah, dari sekian banyak yang kita udah buat, Bapak Ibu, yang tadi dikatakan anak-anak itu, nanti kita pilih bersama mana yang intinya. Karena kadang ada kemiripan-kemiripannya, begitu ya. Lalu yang keempat, atau tahap yang terakhir dalam menyusunnya adalah menyusun keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan itu. Barulah kita susun. Ya, nilai-nilai kebajikan mana? Tentu saja seperti tadi penjelasan sebelumnya, nilai-nilai yang positif. Nah, salah satu contoh atau beberapa contoh yang bisa kita lihat bersama-sama, apa sih bentuk-bentuk keyakinan kelas? Apa saja kesepakatan itu? Nah, ini contoh yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Kita misalnya pertama ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, kita yakinkan bahwasanya ini memang tugas dari mereka. Poinnya bekerja sama, semua mengambil peran untuk menjaga kebersihan kelas. Contoh yang kedua ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi yang umum ini kan menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Ringkas dan mudah mereka pahami, mudah mereka ingat. Contoh berikutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, gitu ya. Artinya di dalam kelas ingatkan juga, kamu dengan kawanmu dibantu kalau ada kesusahan, jangan dibiarkan. Yang di dalam kelas itu utamanya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dari inilah mulanya mereka. Jadi kalau di sini dia bisa, pasti nanti di luar dengan mudah mereka membantu temannya. Yang berikut mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini anak-anak sangat perlu ini diajarkan. Disepakati keyakinannya bahwasanya kita harus mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, semuanya bersepakat biar nanti kelas itu juga menjadi kelas yang diidolakan oleh guru-guru yang lain. Lalu yang terakhir yang gampang juga, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini tepat waktu, hadirnya tepat waktu. Ketika nanti istirahat, sudah bel tepat waktu masuk ke dalam kelas. Nah, inilah contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan anak-anak untuk membuat keyakinan kelasnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing, diajak muridnya, ya mirip-mirip seperti ini tidak apa-apa juga. Begitu ya, saya rasa paham Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan dasar manusia yang dijelaskan oleh guru yang lain. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Di dalam topik yang akan saya bahas ini sangat berhubungan erat dengan keyakinan kelas. Kenapa? Karena setiap yang dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sama halnya dengan anak kita, banyak melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah kita tentukan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, tentunya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama, menurut Dr. William Galton, ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus
yang terjadi di sekolah kita, yaitu ketika anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Yang kedua, kasih sayang. Pada umumnya anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang. Ingin diperhatikan, ingin diterima di kelompoknya ataupun di lingkungannya. Contoh kasusnya yang terjadi di sekolah misalnya ketika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru, maupun orang tua. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan, anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru, dan menarik dan suka mencoba-coba. Adapun contoh kasusnya di sekolah dasar ialah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya di sekolah. Dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-teman. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Contoh kasus yaitu ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya sangat kesal terlihat lucu. Maka melihat kelucuan kawannya itu, dia merasa senang. Yang kelima, penguasaan. Ya, di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Ya, pada tahap ini anak itu ingin diakui, ya, ingin merasa paling hebat dan lebih menonjol dibandingkan dengan kawan-kawannya. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang bisa membuat atau anak itu bisa melakukan sesuatu karena semata-mata ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekian topik pembahasan mengenai 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi, yaitu pengertian segitiga restitusi dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya kepada anak dalam pembelajaran kita sehari-hari. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Budaya positif terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, yang pertama, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Artinya, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik
adalah kita memahami alasan apa yang mendasari dia melakukan hal tersebut, sehingga anak akan merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang ia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi kita tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Diana Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, posisi kontrol tersebut ada beberapa. Yang pertama, penghukum. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik maupun verbal. Kalau verbal berarti dengan bahasa. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Kemudian, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai ketika dia terakhir menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk membuat seorang siswa itu merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Kata-kata yang biasanya keluar ketika seorang guru mengambil posisi membuat rasa bersalah adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau, bisa juga gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, biasanya kata-kata seperti itu diucapkan seorang guru ketika dia mengambil posisi sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Seorang guru juga bisa memposisikan dirinya sebagai teman. Pada posisi ini, dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya mereka akan berkata ketika mereka mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman, ayo bantulah demi bapak, atau ayo bantulah demi ibu. Nah, kemudian, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ingat nggak bantuan saya selama ini? Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalimat-kalimat itu biasa disebutkan oleh seorang guru ketika dia mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita sedang awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita
kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang sedang mengambil posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang biasa diucapkan oleh guru dengan posisi pemantau ini adalah dia akan berkata peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, atau bisa saja sanksi atau konsekuensinya apa, begitu. Nah, itu untuk posisi kontrol pemantau. Kemudian manajer. Pada posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru akan membantu siswa menemukan solusinya sendiri. Jadi solusi itu bukan berasal dari si guru tadi. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer akan berkata, apa yang akan kita yakini? Atau apakah kamu meyakininya? Atau bisa juga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, demikian Bapak Ibu posisi kontrol, kelima posisi kontrol yang saya jelaskan, dan demikian juga sebagai penutup dari diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita juga sebagai guru bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita di kelas sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pembelajaran kita awali dengan berdoa. Yang berdoa sekarang siapa? Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, pada hari ini kami akan memulai pelajaran mengajar kami. Kiranya untuk berkati kami dan berikanlah kami kepintaran agar dapat menjawab soal yang diajarkan guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kasih. Sekarang kita menyanyikan salah satu wajib nasional yang dipimpin oleh Teresia. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Mengenai keyakinan kelas.
Kalau dibilang keyakinan kelas berarti ini berhubungan nilai-nilai tentang budi. Budi itu berhubungan dengan hal-hal yang baik. Sekarang saya mau mempertanyakan untuk lo ya, untuk kelas 7A. Apa kesepakatan kita selama saya masuk di kelas ini? Ayo bebas mengungkapkan pendapatnya dari barisan ini. Apa kesepakatan kita? Ada? Oke, yang pertama ya, saling Menghargai. Berarti kalau saling menghargai berarti tidak ada yang terlambat. Oke. Terus yang kedua, tidak melecehkan kawannya. Paham? Terus itu saling menghargai ya. Contoh yang kedua apa nak? Mengerjakan PR tepat waktu. Itu masuk kemana ya? Kewajiban. Jadi disiplin. Oke, jadi kesepakatan kita yang pertama tadi menghormati, saling menghormati. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga apa? Apa lagi? Menghormati apa? Guru. Itu tidak masuk nah. Toleransi. Iya, toleransi, betul sekali. Jadi ini kesepakatan kita, deal? Deal ya. Berarti kalau ini dilanggar ada konsekuensi. Siap kan? Berarti jika ini dilanggar, berarti kita bersedia menerima konsekuensi. Bukan hukuman ya, konsekuensi. Hukuman itu berarti tidak sejalan dengan yang kita yakini. Oke? Paham? Kalau konsekuensi sejalan dengan apa yang kita sepakati. Paham nak? Paham. Itu. Oke. Minggu yang lalu kita sudah masuk mengenai pembelajaran tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana topik yang pertama yang kita bahas itu adalah faktor penyebab keberagaman. Yang kedua, pengertian keberagaman suku. Oke. Seperti yang saya akan bagi kelompok hanya beberapa pertanyaan saja. Oke, hanya beberapa pertanyaan. Nanti saya buat hanya 2 pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan. Saya bagi kelompok yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kelompok 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 5. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 6. 1, 2, 3. Ini adalah kelompok 7. Oke, jadi ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, siapa yang pertama kali? Nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Jadi ini saya kasih ya, ya. Satu orang ya, satu kelompok itu ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini.
1, 2, 3, 4, 5. Sekian 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ya. 1, 2, 3, 4. Salah satu faktor penyebab keberagaman, ini gabung aja ke sini ya, oke? Gabung ya ke sana. Ini gabung di sini aja ya. Faktor penyebab keberagaman adalah faktor geografis. Sebutkan contoh keberagaman yang disebabkan faktor geografis. 1. Hitungan kelima secepatnya kita. 2, 3, kerjasama. 4, 5, cepat, tempelkan. Hitungan ketiga kalau tidak ditempel kita angkat out. 1, 3. Oke, berarti hanya 2 kelompok. Oke, hanya 2 kelompok. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Mata pencaharian salah satu jenis keberagaman. Mata pencaharian salah satu jenis keberagaman. Ini disebabkan oleh faktor keberagaman, yaitu 1, 2. Ayo kerjasama. Bisa pikir tempat yang lain. 3. Berapa KBK? 5. Oke. Oke. Terbalik remnya. Terbalik. Ini berapa ya? Kelompok 1. Ya. Sekarang kita masuk pertanyaan yang ketiga. Sebutkan contoh ya akibat faktor keberagaman yang disebabkan negara atau wilayah kepulauan. 1, 2, 3. Ayo kita sama mana? 4, 5. Oke, ya. Ayo siapa lagi? Oke? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-5. Sebutkan salah satu contoh suku yang terdapat di
Sumatera Utara. Ciri-ciri suku untuk membedakan suku-suku yang lain. Ya, sebutkan ciri-ciri sampai 5, boleh langsung ditempelkan. Ayo diskusi. 1. Ya lo. Sedangkan kelompok 2 menjawab itu 4 pertanyaan ya. Yang kelompok 3 ini berisi semua 3. Yang kelompok 4 juga 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelompok 5 4 pertanyaan. Kelompok 6 juga menjawab 4 pertanyaan. Ya kita cek ya. Tadi yang kita bahas itu contoh yang disebabkan faktor geografi. Kan ini berhubungan dengan perdagangan internasional. Salah satunya itu adalah keberagaman suku, ya, keberagaman agama, keberagaman bahasa. Oke, kita cek di sini. Kelompok 3 ya, ada di bawah. Posisi Indonesia terletak di jalur perdagangan yang betul, tapi saya tanya contohnya. Oke? Untuk kelompok 6 ekonomi. Oke ya, ekonomi. Memang ini ekonomi itu masuk nanti kita bahas ke antar golongan, ya. Terus kita masuk ada ini. Gampang dilalui oleh bangsa lain. Oke, bukan pengertiannya nak ya. Paham ya? Contohnya, contoh. Terus yang kedua, ini mata pencarian itu disebabkan faktor apa? Kondisi alam. Ini juga betul, kondisi alam. Ini untuk keberagaman budaya. Ya, ini belum tepat ya nak ya. Dan kali belajar lagi, paham? Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ada di situ mengenai faktor apa tadi saya bilang? Yaitu negara kepulauan. Ada dikatakan kelompok 3 kan contoh ya, contoh saya bilang ya. Kalau negara kepulauan penyebab negara kepulauan ini akan mengakibatkan keberagaman apa? Kan itu karena di sini bukan kondisi geografis, bukan negara kepulauan, bukan faktor penyebab ya, sama aja ya nak. Terus di sini masing-masing memilih wilayahnya dengan budaya berarti ya masing-masing akan membudayakan daerahnya masing-masing, betul. Terus di sini suku bahasa daerah yang betul. Ya, maka daerah-daerah tersebut akan bagaimana? Menyebarluaskan ajaran di daerahnya sendiri dan otomatis budaya juga akan dikembangkan di daerah itu sendiri. Terus
Ini bukan tingkat keterbukaan ya nak ya, ini berbeda. Ini faktor penyebab keberagaman. Oke, kita masuk yang keempat. Oh, saya rasa ini dari yang salah ya. Contoh. Ya, suku di Sumatera Utara. Ada di Toba, Karo, Nias, Batak, Toba, Minangkabau, 6 tadi ya. Terus ini yang terakhir ya. Untuk membedakan suku yang lain ya. Apa sih ciri-ciri suku itu untuk membedakan suku yang lain? Makanan. Oke, ada di sini bahasa, ras, pakaian, masih berbeda ya. Oke, yang kita bahas kemarin yang pertama adalah bahasa daerah. Yang kedua apa? Adat istiadat. Ya, yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Ya. Terus yang keempat adalah kesenian atau budaya. Iya kan? Yang kelima yaitu asal daerah. Ada kelima ini makanan khas, rumah adat, pakaian adat. Ini hanya budaya nak ya. Masih ada ya. Masih banyak ini yang kurang ya, masih banyak yang kurang. Terus ini kelompok 2 ada 3 ditaruh ya, tapi yang 3 tidak ini benar. Oke, jadi bisa kita simpulkan. Kalau dia kelompok 1 skornya adalah 30. Oke, nomor 4 benar, yang 5,5 skornya 30. Oke, jadi kelompok 2 itu skornya nomor 2 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, 60. Oke, kelompok 3. Oke, yang nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Ya, nomor 5 ada sebagian ini yang ya setengah, berarti ini 70. Oke, kelompok 4. Oke, nomor 2 benar, nomor 3 di sini benar, nomor 4 benar, di sini setengah berarti 70. Ya, terus kelompok 5. Oke, 1, 2, 40. Oke, terus kelompok 6, 1, 2, jadi skornya ada 2 sama, yaitu kelompok 4 dan kelompok 3. Oke, kasih dulu tepuk tangan buat kita semua. Itu tadi ya, itu sebagai lagu yaitu mengenai keberagaman budaya. Betul. Bahas mengenai keberagaman suku. Sekarang kita akan membahas tentang keberagaman budaya. Ingat ya nak, kemarin sudah saya jelaskan budaya itu identik sekali dengan suku. Istilahnya budaya itu adalah bagian dari suku. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Apa-apa aja bagian dari suku ya. Dari bagian dari suku kemarin sudah kita jelaskan atau barusan tadi ya, barusan lagi kita bahas. Salah satunya adalah kesenian atau budaya. Ayo, siapa yang masih ingat? Sebutkan dulu bagian-bagian budaya. Yang pertama, ayo. Suku, ras. Kita akan membahas mengenai kemarin suku itu ada ya, untuk membedakan ciri-ciri yang lain ada salah satu kesenian atau budaya. Sebutkan dulu contoh kesenian atau budaya tersebut. Nah, rumah adat, pakaian adat, iya betul. Senjata adat, iya. Makanan juga masuk, nanti kita bahas. Kalau di buku makanan tidak ada ya, nah ya. Tapi saya masukkan di PPT yang ditampilkan ada makanan. Jadi ada 7. Kalau di bukumu hanya ada 6. Oke? Makanan khas itu termasuk menjadi bagian dari budaya. Jadi di sini kita membahas apa sih yang dimaksud dengan ya di situ. Ya ada di situ keberagaman budaya. Keberagaman budaya itu adalah
adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Jadi kebudayaan itu tidak boleh lari dari keberagaman tersebut. Karena budaya itu adalah bagian dari suku. Ingat ya nak? Terus ya, begitu pula dengan keberagaman budaya Indonesia. Ya, keberagaman budaya Indonesia, suku kita banyak sekali. Ada di situ sampai 1000 berapa ratus nak? 1000. Ya, 1300. Tapi kelompok suku besar ada 400. Oke anak, ini ada ya. Terus kita bahas yang pertama ya, keberagaman budaya yaitu adat yang rumah ada. Oke, ada di situ rumah adat tradisional. Itu semua ya, sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibuat sama persis dari tiap generasi tanpa ada yang modifikasi. Jadi rumah adat itu juga modifikasi ya. Mulai dari turun temurun yang seperti itu dia bentuknya. Paham ya? Ada bu di kampung kali ada yang rumah adat yang udah dimodifikasi. Itu hanya sebagai apa? Sebagai apa? Yang model, brand sekarang. Oke? Jadi rumah adat masih hingga kini masih dipertahankan baik dari segi kebudayaan, fungsi sosial dan budaya di balik corak dan desain bangunan tersebut. Karena ada fungsinya itu. Kenapa bentuknya seperti itu? Ya, ada fungsinya, ada manfaatnya. Oke ya, jangan dulu ya. Dan sampai sekarang juga itu diajari kita supaya rumah adat itu jangan apa nak? Jangan pulang. Ya, tapi itu dibudidayakan. Sekarang kita masuk ke upacara adat. Ini biasanya upacara ini berhubungan dengan adat istiadat. Yang pesta, apalagi orang Batak, kan? Upacara adat. Jangankan itu, kita aja kalau di gereja nggak lari dari upacara adat kita. Iya kan? Jadi upacara adat itu adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang masih mempunyai nilai-nilai relevan baik kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, diwariskan. Misalnya pernikahan adat Batak Simalungun, mau Batak Karo, mau Batak Toba, semua tradisional. Oke, ada pakaian adat tradisional itu adalah salah satu identitas suatu suku. Jadi kalau misalnya mau pakai ulos pasti di orang Toba ya, karena memakai identitas pakaian adat. Ya, pakaian adat. Jadi digunakan dalam mengenali suatu suku ya. Jadi pakaian adat itu digunakan untuk mengenali suatu suku dan pakaian itu juga ada fungsinya ya. Setiap suku juga ada kegunaannya atau manfaatnya, sama juga kita yang ada di daerah kita. Oke? Saya rasa ada di sini beragam, kita ada dari Papua, ada dari India, Cina juga ada ya. Ya, kenapa sih pakainya seperti itu? Apakah biar anggun, biar nampak cantik, ya kan? Iya bu. Sekarang kita masuk ke tarian adat tradisional. Oke, pakaian adat tarian adat ya. Tarian adat sering menjadi satu rangkaian dalam seremonial upacara adat. Tarian adat lagi memiliki karakteristik yang memperlihatkan budaya dan kearifan daerah setempat. Ya, jadi ini juga tidak lain dari bagian dari suku. Ya, ada sekali-sekali musik dan lagu tradisional. Ya, Indonesia mempunyai berbagai alat musik tradisional khas dan unik. Beberapa alat musik tradisional Indonesia telah dikenal hingga ke arah internasional. Jadi alat musik itu memiliki 3 fungsi sebagai salah satu media atau sarana upacara adat yang mengisi latar musik pada pertunjukan seni dan sarana ekspresi
dan komunikasi. Terus di situ yang berikut adalah senjata tradisional, alat yang digunakan ya. Kris itu dari mana? Jawa namanya. Kalau Jawa apa namanya? Cesure. Pedang, samurai. Ada ya, cesure. Ada di situ. Ya, senjata tradisional digunakan untuk berburu, berladang, hingga melindungi diri dari musuh. Ya, jadi alat peninggalan senjata itu jadi apa? Dimusnahkan. Kenapa? Kelamaan kita akan meninggalkan. Yang lama itu ya, barang kita aja yang sudah lama pasti kita tidak pakai kan? Yang buat gak modern lah, maunya yang baru. Handphone aja seperti ini ya kan? Selalu ada versi yang baru. Walaupun handphone yang baru selalu ingin versi yang baru. Sekarang yang terakhir, makanan khas. Oke, ya makanan khas ya. Makanan khas itu merupakan salah satu identitas daerah. Ya, sebagian negara kepulauan dengan tanamannya yang subur serta dapat menumbuhkan berbagai jenis tanaman, menjadikan Indonesia kaya akan hasil bumi yang beragam sehingga muncul sajian makanan yang khas. Salah satu sajian makanan khas, coba. Lapet. Lapet. Ya, Nena. Lapet. Lapet. Arsi. Ya, arsi. Ya. Kalau di Pipik. selain itu apa lagi? Kalau di Sukarman apa? Naniura. Iya, ada Nabinatu. Apa lagi? Bilari. Ya, itak ya. Di Toba juga ada itak, tapi Iya. itaknya berbeda. Iya. Kalau di Sukarman ada rasa bumbu. Lapet keju. Oke. Ya, tugas kelompok. Tadi kan kelompoknya sudah dibagi. Oke, sudah dibagi kelompoknya. Yang kalian kerjakan nanti adalah ini, mengenai 7 ya unsur dari keberagaman budaya. Oke, di mana kalian mencari contoh-contoh peninggalan di daerah kalian masing-masing. Jangan dulu ke daerah yang lain. Kita membahas mengenai contoh-contoh setiap kelompok untuk mempresentasikan ya peninggalan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Itu tugasnya. Kelompok ingat ya, minggu depan kita presentasi. Oke, jadi kita jumpa minggu depan hari Jumat. Kami ada pertanyaan? Kenapa, Saski? Kerja di mana? Hah? Dikerjakan di mana? Di kertas double Folio. Oke, di kertas double folio. Ada yang kurang jelas lagi? Bu, itu di presentasinya nanti antar kelompok. Antar kelompok. Oke, antar kelompok presentasinya. Ingat ya, saya kebudayaan ya, kebudayaan ya, peninggalan kebudayaan adalah di daerahnya masing-masing. Ingat, di daerahnya masing-masing. Paham ya? Apalagi kalau dia di Simalungun, buat Simalungun. Apalagi kalau campur dia coba, digabungkan aja. Ya, di kelompok kami ada Simalungun. Simalungun itu apa aja? Di Toba itu apa aja? Apalagi kalau Papua apa aja? India itu apa aja? Oke? Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Udah jelas semuanya? Jelas? Oke. Kalau seperti itu, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Hei, apa kan? Ya. Ada siapa yuk? Leo. Mananya? Ya. Baik, kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak